Jadi, teman-teman, sindrom nefrotik ini merupakan sekelompok gejala seperti proteinuria, hipoalbuminemia, edema, dan hiperlipidemia. Sindrom nefrotik ini dikaitkan dengan reaksi alergi, infeksi, dan penyakit sistemik dan masalah sirkulasi. Pengertian ini menurut Bradero tahun 2009. Dan menurut Wong tahun 2008, sindrom nefrotik ini adalah sekelompok gejala klinis termasuk proteinuria masif, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema. Penyakit ini dikarakteristikan dengan terjadinya peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang akhirnya akan menyebabkan tubuh kita kehilangan protein dalam jumlah yang besar. Penyakit sindrom nefrotik ini sendiri umumnya disebabkan oleh 4 penyebab yang merupakan reaksi antigen-antibodi. Yang pertama adalah sindrom nefrotik bawaan, yaitu adanya reaksi feto-maternal terhadap janin ataupun karena gen resesif autosom yang menyebabkan sindrom nefrotik. Kemudian yang kedua ada sindrom nefrotik sekunder, yaitu sindrom nefrotik yang disebabkan oleh adanya penyakit lain seperti parasit malaria, penyakit kolagen, trombosis vena renalis, pemajanan bahan kimia seperti trinetadion, paradion, penisilamin, garam emas, raksa, amyloidosis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada sindrom nefrotik idiopatik, yaitu berdasarkan histopatologi sindrom yang dibagi dalam beberapa golongan. Misalnya kelainan minimal, nefropati membranosa, dan glomerulonefritis proliferatif. Kemudian yang keempat, ada sindrom nefrotik yang disebabkan oleh vokal segmental, yaitu adanya kelainan yang mencolok pada sklerosis glomerulus. Ini sering disertai dengan atrof trubulus dan prognosis yang buruk. Adapun gejala utama dari sindrom nefrotik ini adalah terjadinya penumpukan cairan dalam tubuh atau terjadinya edema. Nah, edema ini terjadi akibat rendahnya protein dalam darah, terutama dalam albuminemia. Nah, salah satu fungsi protein dalam darah adalah untuk menahan cairan di dalam darah. Jika kadar protein berkurang, cairan dari dalam pembuluh darah akan bocor keluar dan menumpuk di jaringan tubuh. Pada anak-anak, edema yang disebabkan oleh sindrom nefrotik ini dapat diamati dari pembengkakan di wajah. Sedangkan pada orang dewasa, edema bisa terlihat dari pembengkakan di tumit yang diikuti pembengkakan di betis dan paha. Gejala sindrom nefrotik antara lain yang dapat muncul adalah urin yang berbusa akibat adanya protein dalam urin. Kemudian diare, mual, letih, lesu, dan hilangnya nafsu makan, serta berat badan bertambah akibat penumpukan cairan di tubuh. Nah, sindrom nefrotik yang disebabkan oleh penyakit lain juga akan menimbulkan gejala di atas dan gejala khusus dari penyakit penyebabnya. Contohnya, sindrom nefrotik yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis yang akan disertai dengan adanya gejala nyeri sendi. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk penyakit sindrom nefrotik ini adalah segera ke dokter jika mengalami gejala sindrom nefrotik, seperti edema yang diikuti urin berbusa, agar Anda mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan dokter. Hal ini perlu dilakukan karena sindrom nefrotik yang tidak tertangani dapat mengakibatkan gagal ginjal kronis yang bersifat permanen. Pengobatan pada pasien sindrom nefrotik ini juga bisa diberikan dengan terapi obat-obatan seperti obat kortikosteroid, obat antihipertensi, obat diuretik, obat pengencer darah, dan obat penisilin. Untuk mencegah terjadinya sindrom nefrotik ini adalah sering mengonsumsi atau memperbanyak makanan-makanan sehat seperti konsumsi buah dan sayur, menghindari makanan berlemak dan urin, memilih produk susu rendah lemak, membatasi asupan garam, gula, dan lemak, mencukupi kebutuhan cairan harian, rutin berolahraga, berhenti merokok, serta bisa mengelola stres melalui yoga atau melakukan hal-hal yang disenangi. Nah, untuk sindrom nefrotik yang penyebabnya belum diketahui, sulit untuk dicegah. Namun, sindrom nefrotik yang muncul akibat penyakit lain dapat dicegah dengan mengobati penyakit penyebabnya. Sebagai contoh, penderita diabetes perlu meminum obat pengontrol gula darah dari dokter, serta menjalani pola makan dan olahraga yang dianjurkan oleh dokter.
Langkah selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah mencegah komplikasi dari sindrom nefrotik. Salah satunya adalah gagal ginjal akibat kerusakan permanen pada ginjal. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter ginjal serta disiplin dalam menerapkan pola makan yang dianjurkan oleh dokter gizi, juga mengendalikan kondisi yang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal yang muncul. Nah, untuk kita semua tetap menjaga kesehatan diri kita, kesehatan organ tubuh kita, khususnya ginjal, agar kita terhindar dari penyakit sindrom nefrotik ini. Bila kita mendapati adanya gejala dari sindrom nefrotik yang ada pada diri kita atau keluarga kita, segera konsultasikan diri kita dengan dokter atau segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Untuk teman-teman semua yang masih bingung dalam melanjutkan studi kalian, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi masing-masing. Yang pertama, Fakultas Keperawatan dengan prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian, prodi Agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Hukum, prodi Hukum. Yang keempat, Fakultas Teknik, prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, prodi Ilmu Politik. Dan yang keenam adalah Fakultas